Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kami untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, salam kiri kanan, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang menyembah Tuhan dengan fokus kepada Tuhan. Tinggalkan segala permasalahanmu, fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada masalah, maka kecillah kekuatanmu, kata firman Tuhan. Tapi pada saat kita fokus kepada Tuhan yang besar, maka kita punya kekuatan yang besar untuk menjalani setiap pergumulan yang mungkin kita hadapi saat ini. Mari fokus sama Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada damai sejahtera. Mari kita datang, hampiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Yesus. Di setiap hati kami Tuhan. Kami percaya setiap pribadi lepas pribadi Tuhan jamah Tuhan lawan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan pujian ini lebih sungguh lagi. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami percaya Tuhan berdiri di tengah kami saat ini Bapa. Di tengah kami, ditinggikan dan di Yesus kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan, sembah dan puji.
penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari sekali letakkan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata. Kami sembah Tuhan, penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin Tuhan. Kami naikkan pujian kami hanya bagi Tuhan. Kami naikkan sembah kami. Oh, kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, kami sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ada. Yesus, Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kaulah Raja di atas segala raja. Kau Allah yang termulia, layak disembah, layak ditinggikan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ya Rabba ya Rama ya Se. Haleluya. Sebab Engkau baik, Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi setiap kami Bapa. Ya Ranamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Dan kami rindu menyatakan sekali Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya. Kami taruh iman pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Kami taruh iman kami hanya di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetapi Yesus selama-lamanya tidak akan berubah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, amin. Katakan lebih sungguh lagi, sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan, karena hari esok sungguh ada di dalam Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, kami cinta Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus, selamanya Kau Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Oh, benar Tuhan, sekali Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, layak disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, amin. Raja atas segala raja, namamu. Mari bernyanyi lebih lagi bagi Tuhan. Layak disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu terbesar, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau layak terima segala pujian Bapa. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan pada hari ini Bapa. Di setiap hidup kami,
Setiap detik hidup kami Engkau layak dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kami boleh hadir di ibadah raya Tuhan hari ini Bapa. Itu semua karena kemurahan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebat kami Tuhan, tapi karena roh Tuhan. Oleh karena Tuhan ada di dalam setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan telah mengurapi kami. Tuhan telah melayakkan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau bersorak-sorai untuk memuji, meninggikan nama Tuhan pada siang hari ini Bapa. Beracaralah Tuhan. Engkau bertahta dalam pujian penyembahan kami. Kami percaya setiap yang sakit akan disembuhkan. Setiap yang lemah akan dikuatkan. Setiap orang yang bergumul Tuhan akan berikan kelegaan dan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Urapi Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Tegur Tuhan kami lewat firman-Mu. Bangun kami lewat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Beracaralah Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Saudara diberkati sepanjang minggu ini. Yang diberkati lambaikan tangannya. Haleluya. Kalau diberkati itu ekspresinya beda loh saudara. Terpancar senyum di wajahnya. Kalau diberkati. Oke sekali lagi. Saudara diberkati dalam Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Pujian bagi Tuhan Maha Kuasa Maha Mulia. Lukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Amin. Dekat kasih-Mu setia. Amin. Kami akan nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Lukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih setia menjagaku. Kami akan nyatakan Tuhan, kan ku nyatakan. Siapa saudara? Bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa. Amin. Maha mulia, dulu sekarang sampai selama. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata atas semesta. Sebab Dia yang kuasa. Maha kuasa, Maha mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya.
Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tinggi namamu dipuji Tuhan. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, amin. Ku melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh Tuhan kita bisa. Bersama Rohmu, amin. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, amin. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Sama-sama katakan bersama Rohmu. Bersama Rohmu kami imani Tuhan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, amin. Raja keagungan. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mungkin di antara kita ada yang mau bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sebab besar kasih Tuhan atas setiap kita. Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Dan Tuhan telah mencurahkan darahnya untuk menebus setiap dosa kita. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur
buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Amin Tuhan. Engkau yang terindah bagi setiap kami Bapa. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Engkau memberikan kami pengharapan Tuhan. Sesakan akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur. Amin. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari jemaat Tuhan, kami untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari awal. Kau mencurahkan darah-Mu bagi setiap kami Tuhan, sebagai ganti dari dosa kami Bapa. Kau berikan harapan, perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, kunaikan syukur pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Bapa. Kunaikan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah
terindahkan. Silakan pada hambanya. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur kami Tuhan. Pengorbanan-Mu maha mulia dan terindahkan. Yesus maha mulia, maha mulia dan terindahkan. Yesus maha mulia dan terindahkan. Yesus. Sungguh mulia pengorbanan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami dari segala kesia-siaan dan membawa kami kepada kasih setia anugerah Tuhan dalam hidup kami, yang sampai pada pagi hari ini kami boleh tetap rasakan, dan kami boleh diberi kesempatan untuk ada dalam rumah-Mu di tempat ini, menaikkan syukur, menaikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu. Bapa, pujian kami sudah naikkan, kami percaya memberkati hadirat-Mu Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan pujian, pemimpin pujian, singers, penari tamborin, pemain musik. Pakai terus pelayanan mereka bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya tiba kami akan mendengarkan suara-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu menuntun kami, mengajar, menegur kami, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua agar baik yang melayani, yang dilayani. Sama-sama kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kami patahkan dan kutuki, hancurkan setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, roh yang jahat yang coba menghalangi kami menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Apapun itu bentuknya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Pergi keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat kita beri pada Tuhan. Setiap kali saya datang ke Jakarta, dari bandara saja saya sudah, yang pertama saya ingat itu sebelum menginjakan kaki di Jakarta adalah kedua orang tua rohani saya di tempat ini, Om dan Tante. Dan puji Tuhan hari Jumat kemarin, beberapa jam setelah saya tiba, saya WhatsApp adik saya Frederick. Saya bilang, Dek, kakak ada di Jakarta. Mohon izin nanti hari Minggu kakak mau ibadah di Tanah Merah. Tolong sampaikan papa mama ya. Iya. Dan puji Tuhan, pagi hari ini selain saya beribadah, saya juga diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk bagi berkat firman Tuhan. Kalau di antara saudara sudah ada yang mengenal saya, puji Tuhan. Tetapi kalau belum, saya memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Pendeta Edi Paranta, asal dari Tanah Toraja, lahir besar di Makassar. Dan saya mengenal Bapak Ibu Gembala selama semasa saya masih remaja, karena saya juga bertumbuh di satu persekutuan doa yang sama, dan kami bisa melayani Tuhan bersama-sama sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya berada di Jakarta karena besok kami akan mengikuti konferensi AMA di gereja pusat kami di GBI Mawar Saron di sini. Dan semua gembala-gembala cabang GBI Mawar Saron se-Indonesia diminta untuk hadir, dan puji Tuhan besok saya mempersiapkan diri untuk mengikuti acara ini selama 5 hari sampai tanggal 26 nanti. Dan saya datang sendiri aja hari ini. Sebenarnya jatah untuk konferensi ini suami istri, tetapi yang dipanggil dari Singaraja cuma saya seorang, istri saya nggak bisa ikut. Dan puji Tuhan
pagi hari ini saya bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk kesempatannya. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam beberapa hari ke depan ini kita akan menantikan pencurahan Roh Kudus Tuhan. Ya, kalau di beberapa gereja saya lihat di sosial media, di gereja teman-teman saya, mereka mengadakan doa 10 hari untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Itu baik. Tetapi sebagai gereja Tuhan, saya pikir yang paling penting adalah kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada Roh Kudus untuk bertahta dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar menantikan, tetapi kalau kita sudah dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus itulah yang harus kita berikan ruang seluas-luasnya dalam hidup kita, merestorasi hidup kita. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenankan saya untuk mengajak jemaat semua menyanyikan satu lagu lama, ciptaan dari Bapak Pendeta Awon Datu kalau saya tidak salah. Lagu lama, saya yakin jemaat semua sudah tahu lagu ini. Mas, adakah pemain musik di belakang? Iya, iringi pakai keyboard aja mungkin. Ya, haleluya. Baik. Lagu ini saya suka sekali karena ini juga merupakan permohonan kita untuk kuasa Roh Kudus. Seperti saya bilang tadi, berikan Roh Kudus ruang seluas-luasnya dalam hidup kita untuk bekerja, memimpin kita, membawa kita kepada segala kebenaran Tuhan. Karena kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka disitulah kita akan selalu melihat Tuhan selalu nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Jemaat, mari kita nyanyi sama-sama pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Saya mau dengar jemaat Tuhan suaramu nyanyikan pujian ini. Yes Lord. Pegang tangan kami Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yes Lord. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Sama-sama bawalah diriku Roh Kudus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Katakan sekali lagi, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Berikan kemuliaan bagi Roh Kudus. Haleluya. Itu harapan kita semua, supaya Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenarannya. Mungkin selama ini pengertian kita terhadap Roh Kudus, yang kita tahu Roh Kudus itu adalah yang memberikan kita bahasa roh. Roh Kudus itu adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Tetapi pagi hari ini saya mau mengajak kita lebih jauh belajar. Siapakah itu Roh Kudus dalam hidup kita? Bukan hanya sekedar kita terbatas kepada apa yang saya sebutkan dua hal itu tadi. Tetapi lebih jauh pada pagi hari ini saya akan mengajak kita melihat siapakah itu Roh Kudus bagi hidup saudara dan saya. Silakan ditampilkan PowerPoint-nya. Langsung saja saya akan membawa kita mengerti siapakah itu Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, perhatikan ini dengan baik. Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Bilang sama-sama pribadi. Itulah Roh Kudus. Dia adalah suatu pribadi. Dan kalau dia adalah suatu pribadi, maka ada beberapa aspek yang bisa kita ketahui tentang dia adalah suatu pribadi dalam hidup kita. Yang pertama saya catat di sana bahwa ia berkata-kata. Perhatikan ayat firman Tuhan di sini dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Juga dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Perhatikan, ada dua kali kata dia berkata-kata. Dalam dua bagian ayat firman Tuhan yang disebutkan tadi. Dia berkata-kata. Artinya bahwa yang pertama Roh Kudus sebagai pribadi, dia bisa berkata-kata kepada saudara dan saya. Dia menyampaikan isi hatinya bagi saudara dan saya. Itulah Roh Kudus sebagai pribadi. Dia berkata-kata, dia menyampaikan apa yang menjadi maksudnya, apa yang menjadi ketetapannya bagi hidup saudara dan saya. Yang kedua, sebagai pribadi, ia memohon. Dia adalah roh yang memohon kepada Bapa yang ada di sorga. Perhatikan di kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 dikatakan demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Perhatikan ada kata roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia memohonkan. Dia menyampaikan semua permohonan kita kepada Tuhan. Bahkan kepada hal-hal yang mungkin tidak bisa diucapkan dengan bahasa kita manusia. Makanya hamba-hamba Tuhan seringkali katakan begini. Kalau saudara berdoa, lalu saudara sudah tidak tahu lagi apa yang saudara harus sampaikan kepada Tuhan. Ini Alkitabiah, firman Tuhan bilang, pakai bahasa roh dan Roh Kudus itulah yang akan memohonkan semua apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Yang tidak lagi kita tahu apa yang harus kita mohonkan kepada Tuhan. Yang kedua, dia sebagai pribadi. Yang ketiga,
Ia menyaksikan. Perhatikan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, perhatikan ada kata di sana, ia akan bersaksi tentang aku. Dan inilah yang sampai hari ini, menjelang di akhir zaman ini, Roh Kudus kerjakan itu untuk dunia. Dia bersaksi tentang Tuhan, tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi setiap orang percaya. Hari Jumat kemarin, saya tiba di rumah adik sepupu saya di daerah Glodok. Dan seperti kebiasaan saya setiap pagi, hari Sabtu pagi habis doa jam 5, jam 6 saya turun dari apartemen adik sepupu saya ini. Saya kebiasaan setiap hari saya jalan kaki, cari aspal, lalu jalan kakinya nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki, tapi nyeker. Itu kesukaan saya, ya. Karena saya rasa badan saya fit sekali kalau saya melakukan itu setiap hari. Sementara jalan-jalan, saya jalan menyusuri belakang Glodok Plaza itu, saudara, tiba-tiba ada ibu datang bawa anaknya, ibunya sehat. Ibu muda, bawa anaknya umur kira-kira 10 tahun. Dia memohon pada saya, Pak, minta duitnya dong buat makan anak saya. Saya liatin dia, saudara. Saya liatin, ini orang sehat. Kalau kerja masih kuat nih orang. Tapi karena Roh Kudus gerakkan saya untuk memberkati orang ini, saya kasih uang. Lalu saya bilang, ibu masih sehat. Anaknya ibu juga masih sehat. Alangkah lebih baiknya kalau ibu bekerja. Jangan minta-minta seperti ini. Mau diapain, Pak? Keadaan. Gitu lah, saudara. Lalu saya bilang, kenapa ibu? Duh, susah Pak sekarang. Apalagi habis COVID kemarin. Makin susah nih hidup, Pak, katanya gitu. Saya bilang, ibu, tiba-tiba saya diberikan keberanian. Saya tahu dia orang Muslim. Saya bilang sama dia, ibu, sesusah apapun hidup ini, pada waktu ibu susah dalam keadaan paling susah sekali, saya cuma mengajak ibu menyebut satu pribadi. Siapa ya, Pak? Ibu kenal Tuhan Yesus? Dia bilang begini, waduh, haram, Pak. Agama saya nggak memperbolehkan nama itu disebut. Oke lah, panggil Isa alaihissalam aja, saya bilang gitu. Terus harus saya ngomong apa, Pak? Kalau ibu sudah susah sekali, udah mentok-mentok nggak bisa bikin apa-apa, bilang aja gini, Bu. Tapi ingat, Bu, ya, saya ngomong ini tidak nyuruh ibu masuk Kristen, enggak. Saya cuma mau kasih solusi karena nama itu berkuasa, Bu. Oh gitu ya? Ya, Bu. Saya ngomong apa? Saya bilang, ucapkan begini, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Saudara. Ya. Gitu aja. Iya. Terus uang segepok dari langit udah turun? Ya enggak, Bu. Tapi pasti Tuhan Yesus itu pasti kasih jalan keluar untuk ibu. Oh gitu ya, Pak, ya. Ya deh, saya coba deh, Pak. Saya tinggalkan dia. Lalu dengan penuh sukacita berkobar dalam hati saya bilang, Tuhan terima kasih. Paling tidak saya sudah menyaksikan namamu kepada ibu tadi. Lepas hutang darah saya. Ya. Saya sudah saksikan engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kasih solusi bagi dia di dalam namamu. Itulah Roh Kudus sebagai pribadi. Dia menyaksikan dalam kehidupan setiap orang percaya, saudara dan saya, untuk menyaksikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selain dia bersaksi, yang selanjutnya dikatakan di sana, ia memimpin. Perhatikan Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ya,
semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ia memimpin kita sebagai anak-anak Allah. Itulah indahnya hidup kita. Apalagi di tengah dunia akhir zaman ini, banyak hal yang bisa menjerat kita kepada hal-hal yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita. Seperti kata pujian kita tadi, memimpin kita kepada segala kebenaran. Yang selanjutnya, ia memberi komando. Perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Kudus memberikan komando bagi hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dan ini kita tidak lakukan. Itulah indahnya kalau kita dipimpin Roh Kudus. Dia bisa memberikan komando untuk apa yang kita bisa lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan dalam hidup ini. Makanya disinilah peran daripada hikmat Roh Kudus itu bekerja dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, saya sering berkata begini kepada anak-anak muda. Saya bilang, anak muda, dalam mencari pasangan hidup, jangan hanya berfokus kepada dia cantik atau ganteng. Karena kalau cantik dan ganteng itu tidak cukup. Tetapi minta Roh Kudus memimpin engkau menemukan jodohmu yang terbaik bagi Tuhan. Saya Bapak Ibu setelah menyelesaikan kuliah tahun 2001 kemarin di Harvard, saya langsung mengambil keputusan untuk ke Pulau Bali, melayani di sana. Dan di Pulau Bali itulah saya ketemu dengan tulang rusuk saya. Saya sudah melanglang buana ke beberapa daerah walaupun daerahnya tidak pernah saya singgahi. Tetapi saya beberapa kali pacaran dengan cewek yang beberapa dari daerah-daerah lain. Pernah pun juga pacaran dengan orang Batak. Saudara. Orang Jawa pernah, orang Manado 3 kali, saudara. Sampai akhirnya mentoknya dapat orang Manado Ambon. Nah, saudara, haleluya. Ketemunya bukan di Makassar lagi Bapak Ibu. Ketemunya di Bali. Dan yang bikin saya kaget adalah pertama kali saya tahu dia, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Akhirnya saya dipertemukan dengan idola saya. Kenapa saya mengidolakan dia Bapak Ibu? Karena masih zaman kami dulu persekutuan doa di Makassar bersama dengan Bapak dan Ibu Gembala di sini. Lagu-lagunya suka kami nyanyiin. Ada lagu kebesaran dulu yang suka kami nyanyikan. Kebetulan saya juga suka mimpin pujian di sana di persekutuan doa. Lagu Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Haleluya. Tamat sekolah Alkitab, lagunya pun juga dinyanyikan pada waktu kami ditamatkan di sekolah Alkitab. Tuhan, ini tugas kami. Itu yang bikin saya melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan memimpin saya menemukan jodoh saya. Makanya anak-anak muda yang ada di tempat ini, ingat, jangan cuma mentok cantik dan gantengnya aja. Tapi minta Roh Kudus memimpin engkau, mengomandoi engkau, melakukan apa yang harus engkau lakukan dan yang tidak harus Anda lakukan dalam hidup ini. Yang seterusnya, sebagai pribadi dia membimbing kita. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan begini, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oh puji Tuhan, dia membimbing kita. Itu masih sama tadi.
memberi komando bagi hidup kita. Selanjutnya, ia menetapkan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang akan ditetapkan Roh Kudus menjadi pendidik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-28. Dalam ayat ini konteksnya adalah Roh Kudus membimbing para rasul waktu itu menetapkan para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat mula-mula pada waktu itu. Haleluya. Itulah indahnya Roh Kudus memimpin kita. Bapak Ibu, saya bersaksi sedikit. Tahun 90 saya tamat SMA. Sebelum tamat SMA waktu itu, saya memang sudah mengambil keputusan untuk masuk sekolah Alkitab. Dan yang memotivasi saya untuk melayani pada waktu itu adalah almarhum nenek saya bisa bilang begitu, karena dari garis keturunan keluarga saya panggil dia nenek, dan melalui nenek saya inilah Bapak dan Ibu Simo Rangkir boleh bergabung bersama-sama kami melayani di Makassar pada waktu itu. Dia memotivasi saya untuk terjun dalam pelayanan. Tetapi tidak hanya sekedar motivasi, saya ambil diri saya, ketetapan dalam diri saya bilang, Tuhan, saya mau seperti Gideon. Saya tidak mau hanya sekedar masuk sekolah Alkitab berpredikat sebagai hamba Tuhan. Tetapi kalau itu memang panggilan Tuhan, yang Tuhan tetapkan dalam diri saya mau menguji Tuhan. Saya minta, bukan menguji, saya mau minta 3 tanda dari Tuhan. Supaya itu menguatkan saya masuk sekolah Alkitab. Dan tanda yang terakhir, saudara, tanda yang pertama dan kedua itu melalui karunia penglihatan. Ada beberapa anak Tuhan melihat dalam karunia penglihatan. Saya ada dalam ladang yang sudah menguning, saya terlibat di sana menuai padi yang sudah menguning itu, dan saya tidak puas. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa minta yang ketiga kalinya ini lebih dahsyat. Kalau bisa Tuhan ini yang membungkam saya untuk tidak lagi tawar-tawar dengan Tuhan. Dan singkat cerita, saudara, saya mengalami kecelakaan pulang sekolah, keluar dari sekolah. Mobil yang kami tumpangi waktu itu ada 12 orang mengalami kecelakaan, dan satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan itu adalah saya. Haleluya. Saya ingat sekali waktu itu doa puasa hari Jumat di gereja. Di Pampang ya tante ya. Haleluya. Di Makassar. Saya dalam keadaan puasa pada waktu itu. Orang satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu adalah saya. Satu luka kecil pun tidak ditemukan. Padahal mobil, ya kalau di sana angkot, kalau di sini bilang angkot, kalau di Makassar bilang PT-PT. Ya, angkotnya itu terguling-guling di aspal, di jalanan sampai 3 kali terguling-guling, saudara. Dan pada waktu penduduk datang menolong kami, mengeluarkan kami satu-satu dari angkot itu jadi kesaksian sampai orang bilang begini yang ngangkut kami, ini anak pakai opo-opo nih. Karena satu pun goresan tidak ada, saudara. Seragam saya itu gak ada yang lecet, saudara. Itu jadi kesaksian. Saya tidak merasakan sakit sama sekali. Padahal dalam angkot waktu berguling-guling itu kami kayak boneka plastik, saudara, di dalam. Terguncang-guncang. Dan saya langsung ke gereja waktu itu ikut doa puasa, dan di doa puasa itulah saya bilang, Tuhan, saya kapok. Saya kasih diri saya melayani pekerjaan Tuhan. Dan sejak itu, saudara, saya masuk sekolah Alkitab. Kami 24 orang waktu itu masuk sekolah Alkitab. Dan sampai hari ini, saudara, dari 24 orang yang masuk sekolah Alkitab waktu itu, yang tersisa sampai detik ini setia melayani pekerjaan Tuhan tinggal 3 orang. Bayangin Bapak Ibu. Dari 24 tinggal 3 orang sampai hari ini setia melayani pekerjaan Tuhan. Termasuk saya. Saya bersyukur untuk itu. Dan inilah fungsi Roh Kudus itu tadi. Menetapkan siapa yang harus melayani dia dalam ladang pekerjaannya. Sebagai pribadi, selanjutnya ia dapat didustai. Ya. Sebagai pribadi dia juga dapat didustai. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4, itu peristiwa pada waktu Rasul menegur Ananias dan Safira. Ada satu kata di sana dikatakan begini. Mengapa engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
Bapak Ibu, Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Tetapi bukan berarti Roh Kudus bisa didustai. Dia bisa didustai. Tetapi seberapa lama dusta manusia itu bisa bertahan di hadapan Tuhan? Tidak bisa, saudara. Semua akan diungkapkan oleh manusia. Jadi seberapa lihai kita menyembunyikan dosa di hadapan hadirat Tuhan, dengan segala dusta kita, ingat, dusta kita satu kali waktu akan mempermalukan diri kita sendiri. Makanya hari ini kalau ada yang masih pelihara dusta di hadapan Tuhan, dari atas mimbar ini saya katakan bertobat. Ya, jangan kita lagi mendustai Roh Kudus. Yang seterusnya, ia dapat dihina sebagai pribadi. Ibrani 10 ayat yang ke-29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Roh Kudus bisa dihina, dan sampai hari ini banyak yang menghina Roh Kudus. Ya, khususnya orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Tetapi sebagai orang percaya, kita jangan menghina Roh Kudus dalam hidup kita. Karena fatal akibatnya. Terus, ia dapat dihujat sebagai pribadi. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ini akibat kalau kita menghina dan menghujat Roh Kudus. Ya. Ada dua dosa yang paling besar dalam dunia ini yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Satu, dosa yang tidak mau diakui. Itu tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan yang kedua, dosa menghujat Roh Kudus. Apalagi kalau saudara sudah tahu tentang Roh Kudus itu, lalu saudara berani-berani menghujat Roh Kudus. Jangan salah Bapak Ibu. Saya cerita sedikit. Ada seorang pendeta besar di Tanah Toraja, tempat kelahiran saya. Saya tidak usah sebutkan namanya dari gereja mana. Tetapi satu kali waktu Bapak Ibu, dia bikin KKR di lapangan Kota Rantepao. Bikin KKR besar gerejanya dia. Lalu dalam khotbahnya, dia habis-habisan menghina Roh Kudus. Dia katakan begini, apa itu gereja Pantekosta? Mengeluarkan suara-suara yang aneh-aneh. Kayak suara kuda meringki. Katanya gitu loh saudara. Ya. Sandal lama. Ngapain pakai sandal lama katanya. Bayangin Bapak Ibu. Pokoknya dia habis-habisan menghujat Roh Kudus. Padahal dia seorang pendeta loh saudara. Pendeta terkenal lagi di gerejanya. Tidak berapa lama Bapak Ibu, setelah dia mengadakan KKR itu, tiba-tiba dia masuk rumah sakit. Dia mengalami stroke. Stroke-nya parah saudara. Ya, kalau biasa orang stroke itu kan entah rahang bawahnya itu bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri. Bengkoknya sedikit aja. Ini bengkoknya sampai di sini loh saudara. Bayangin, rahangnya itu bengkoknya ke sini. Saya tahu itu karena salah satu teman pemuda saya di Makassar, ya, anak mantu dari Bapak Gembala saya di Makassar sekarang, itu kasih lihat fotonya kepada saya. Edi, ini loh om ini. Saya kasih lihat ya. Kasihan ya. Saya bilang bukan kasihan. Siapa suruh dia menghina Roh Kudus. Ya. Itu bengkok mulutnya itu bukan cuma segini saudara. Sampai ke sini saudara. Bengkok mulutnya itu saya tidak ngerti. Kok bisa? Dan akhirnya tidak lama kemudian dia meninggal. Dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Bapak Ibu, jangan sekali-sekali kita menghina Roh Kudus. Selanjutnya, ia dapat didukakan sebagai pribadi. Haleluya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan kita hina pribadi Tuhan. Haleluya. Karena Roh Kudus akan bersedih kalau dia sebagai pribadi kita hina dalam hidup kita. Yang kedua, siapa itu Roh Kudus? Kalau yang pertama tadi dia sebagai pribadi, yang kedua, Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi. Ia adalah Allah sendiri. Ia adalah sendiri.
Satu kali waktu ada seorang guru, karena saya juga mengajar di salah satu sekolah di Singaraja. Saya mengajar di salah satu SMP negeri, di sana mengajar agama. Salah seorang guru pernah satu kali waktu datang kepada saya begini. Pak, kenapa sih orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan? Ada Tuhannya namanya Allah, ada Tuhannya namanya Anak, dan ada Tuhannya namanya Roh Kudus. Saya bilang, Bapak, orang Kristen tidak menyembah 3 Allah, tapi hanya 1 Allah. Kok bisa begitu? Saya bilang, saya kasih contoh begini. Saya, Bapak kenal sebagai siapa? Oh, Pak pendeta. Ya, Bapak kenal saya sebagai pendeta. Kalau di gereja saya dikenal sebagai gembala sidang. Saya disebut Bapak Gembala Edi Paranta. Tetapi kalau di rumah saya, istri dan anak saya memanggil saya papi. Ya. Tetapi kalau saya di sekolah, anak-anak didik saya memanggil saya guru, Pak Guru. 3 sebutan yang berbeda tetapi dalam satu pribadi. Itulah Tuhannya orang Kristen. Dia bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itulah Tuhannya orang Kristen. Lalu dia paham, oh gitu ya Pak ya. Jadi orang Kristen tidak menyembah 3 Tuhan Pak. Oh enggak. Kalau dia disebut sebagai Allah, Bapa, dia berfungsi sebagai Bapa. Kalau dia disebut sebagai anak, dia berfungsi sesuai dengan fungsinya dia sebagai anak. Dan kalau dia disebut sebagai Roh Kudus, dia berfungsi sebagai oknum ketiga dari Allah Tritunggal, itulah Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi, ia adalah Allah. Ia sifatnya kekal. Ia sifatnya kekal, ini berarti bahwa tidak pernah ada suatu saat di mana dia tidak ada. Dia kekal dalam segala kekekalannya. Bahkan dia disebut omnipresent. Dia bisa hadir dimanapun dalam waktu yang bersamaan. Beda dengan iblis. Ya, iblis hanya bisa ada di satu tempat dalam waktu yang tidak bersamaan. Tetapi Allah kita di segala waktu. Makanya saya selalu bilang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menembus segala ruang, batas dan waktu. Itulah Tuhan kita. Dia bersifat kekal. Yang kedua, ia maha kuasa. Ya, ia maha kuasa. Lukas dan Mazmur menuliskan itu. Malaikat-malaikat dan bahkan jemaat Tuhan, dia adalah Allah yang maha kuasa. Maha melakukan segala sesuatu yang bisa dia lakukan seturut dengan kehendaknya. Dan yang seterusnya, sebagai Allah ia maha ada. Ya. Ia maha ada ini dalam pengertian bukan saja dia ada dalam segala keadaan kita, tetapi dia maha ada karena dia mempunyai segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dia yang mencukupkan segala kebutuhan kita sampai hari ini. Itu juga pengertian dari maha ada. Yang seterusnya, ia maha tahu. Catat saja ayatnya 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Ia maha tahu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dia tahu apa yang menjadi keinginanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Dia maha tahu segala-galanya. Ada istilah dalam bahasa Toraja di kampung saya begini. Ya. Walaupun katanya dosa kita itu kita sembunyi. Karena di Toraja itu zaman dulu, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada alat itu. Kalau zaman dulu kakek nenek saya itu menyimpan garam itu ditaruh di dalam bambu yang dikeringkan. Lalu dibuatkan tutupnya. Dimasukkanlah garam di situ supaya garamnya itu tidak cepat mencair, saudara. Ya, itu cara orang Toraja menyimpan garam. Nah, ada istilah Toraja bilang begini, walaupun kita sembunyi dosa kita ke dalam tempat garam itu, Tuhan itu akan ada di sana. Tahu dosa kita disembunyikan di situ. Makanya tidak salah firman Tuhan bilang, sekalipun aku membuat sarangku, tempat kediamanku di atas bintang-bintang sekalipun, firman Tuhan bilang, Tuhan ada di sana. Inilah saudara, keunikan daripada Roh Kudus dan maha dahsyatnya Roh Kudus. Dia maha tahu.
Yang selanjutnya, dia sebagai Allah. Roh Kudus juga disebut sebagai Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Masih dalam peristiwa Ananias dan Safira itu tadi. Dia disebut sebagai Allah. Haleluya. Karena dia adalah Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Yang selanjutnya, di situ dikatakan dia adalah pencipta. Iya. Dalam Alkitab Roh Kudus pertama disebut di Kejadian 1 ayat yang kedua. Perhatikan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dia adalah pencipta. God is creator. Dia menciptakan termasuk kehidupan saudara dan saya sebagai ciptaan yang paling mulia. Ya, dia menciptakan segala sesuatunya, bahkan seisi dunia ini. Dia ciptakan untuk kita manusia sebagai ciptaan yang paling mulia, menikmati karya ciptanya itu dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, dalam Kolose, Paulus menuliskan tentang Yesus Kristus di antara kebenaran-kebenaran hebat lainnya. Ia mengatakan bahwa karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan untuk dia, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Allah kita pencipta. Makanya sebagai ciptaannya, hargai Roh Kudus dalam hidup kita. Okdom ketiga dari Allah Tritunggal, kalau sudah ada dalam hidup kita, jangan sekali-sekali kita mendukakannya. Jangan sekali-kali kita menyia-nyiakannya dalam hidup kita. Kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan sampai hari ini, mungkin mengungkapkan dosa kita, mengangkat dosa kita, dan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup terus di dalam anugerahnya. Hargai kesempatan yang kedua yang Tuhan masih beri bagi hidup saudara dan saya. Haleluya. Apalagi para pelayan-pelayan Tuhan. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini saya masih bisa bertemu dengan kedua orang tua rohani saya di tempat ini, Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Satu hal yang saya syukuri, bahwa puji Tuhan sebagai anak rohani, saya pun juga bisa melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama dalam satu sinode GBI. Dan biarlah kiranya Roh Kudus tetap menuntun kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sampai Maranatha nanti Tuhan Yesus datang. Sehingga Tuhan akan selalu dapati kita menghargai kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Saya berharap setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita lebih mengerti lagi siapa Roh Kudus dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian untuk melanjutkan acara kita. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk hambanya yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang diberkati lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima Tuhan pada siang hari ini. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Allah Roh Kudus ada di dalam setiap kami. Menuntun, mengajari setiap kami. Menginsafkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus berbicara, terus bekerja di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk pelayanan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari umat yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shine.
Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Amin. Seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, Allah mana yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dipuaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Ya puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Multimedia kami persilahkan.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu, ada pengumuman satu tambahan lagi. Sehabis ibadah ini, para pengerja yang kami akan sebutkan nama-namanya untuk tidak pulang dulu. Seperti yang kami informasikan di WA Group untuk kita boleh mengadakan rapat sebentar. Untuk itu kami akan sebutkan namanya untuk jangan pulang dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Gembala tentunya, Bapak Pendeta Frederick Simorangkir, Ibu Lilian, Ibu Sari, Ibu Endang Sijabat, Bapak Sijabat, Bapak Roni, Kak Estina dan juga Kak Novi, ya Ibu Christine, Efron, Ibu Rosa, Bapak Diko, Bapak Bobby, Bang Natal dan Ibu Heli, Bapak Mangansi Sinaga dan juga Ibu Servalina, Ibu Deborah sama dengan Nathan, gitu. Dan ada beberapa yang kami sebutkan namanya untuk ikut serta juga Bapak Irwan Tambunan, Bapak Roberto Simangunsong. Itu saja Bapak Ibu pengumuman hari ini. Mungkin ntar kita ada jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita berdoa terus dan kita bekerja untuk mendatangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Mari jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan, haleluya, Kau katakan haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur kalau kami ada di tengah-tengah rumah-Mu ini Tuhan, di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan kami ada. Oleh karena kasih-Mu Tuhan kami hidup. Bahkan kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Edi Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami ya Tuhan. Berkati anak istrinya, berkati pelayanannya khususnya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, banyak orang bertobat, bahkan banyak orang yang berkati ya Tuhan. Materaikan firman-Mu itu lebih dalam lagi dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh Tuhan dan berbuah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami mengakhiri ibadah raya ini Tuhan, kami hendak menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ya Tuhan. Urapi berkati bangsa ini Tuhan, ampuni bangsa ini Bapak yang baik.
Bahkan Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan. Buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari Presiden Tuhan Bapak Jokowi Tuhan. Wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan. Bahkan seluruh jajaran menterinya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan. Buat anggota DPR, MPR Tuhan. TNI Polri Tuhan. Biarlah pemimpin bangsa kami adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan buat keamanan bangsa ini Tuhan sudah Kau jamin bagi kami ya Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur buat perekonomian bagi bangsa ini sudah Kau jamin ya Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur buat perpolitikan bangsa ini sudah Kau jamin bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia ini aman, sejahtera Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan secara khusus Tuhan. Buat perpolitikan pemilihan presiden di tahun 2024 nanti Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, yang terbaik Tuhan Kau pilihkan bagi bangsa ini Tuhan. Ketika bangsa ini memilih presiden Tuhan, biar Tuhan yang memilihkan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pengurapan-Mu secara khusus Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Bagi bangsa negara satu kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Urapi berkati Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan, mulai sampai Pulau Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Engkau berkati setiap daerah Tuhan, setiap provinsi Tuhan, setiap pelosok sekalipun Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami kena percaya Tuhan. Pengurapan-Mu secara khusus tercurah Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bahkan kami juga berdoa Tuhan. Buat GBI Tanah Merah Tuhan di mana kami melayani Tuhan. Berkati Tuhan kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Berikan berkat-berkat yang melimpah bagi kami Tuhan. Untuk kami bisa memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan berkati juga Tuhan jemaat-Mu di GBI Tanah Merah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pengurapan-Mu secara khusus Tuhan. Bagi jemaat-Mu di GBI Tanah Merah Tuhan. Bahkan berkati kami semua Tuhan, para pengerja Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan gembala sidang kami Bapak Pendeta dan semua rekir dan Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Tiur bersama junta Tuhan. Bapak yang baik kami berdoa Tuhan, buat semua pengerja jemaat Tuhan yang bekerja Engkau berkati Tuhan. Bahkan kami berkati kami setiap orang tua daripada anak-anak kami Tuhan, berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati usaha kami ya Tuhan. Bapak yang baik kami yakin dan percaya. Engkau adalah Bapa yang maha kaya bagi kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Bahkan yang berkekurangan Kau cukupkan Tuhan. Yang dalam persoalan permasalahan Tuhan, Tuhanlah yang menyelesaikannya bagi kami Tuhan. Yang dalam keadaan sakit juga Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib ya Tuhan. Bahkan Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan. Secara khusus buat anak-anak kami Tuhan yang bersekolah Tuhan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan yang belum ujian, biarlah ketika mereka menghadapi ujian mereka bisa menjawab setiap pertanyaan dan soal semua jawab dengan baik ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, nilai-nilai yang terbaik sudah Kau siapkan Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan. Yang SD Tuhan biarlah lulus dengan nilai yang terbaik dan mendapatkan SMP yang terbaik nantinya Tuhan. Bahkan yang SMP juga Tuhan lulus dengan nilai yang terbaik, mendapatkan SMA yang terbaik ya Tuhan. Bahkan SMA Tuhan lulus dengan nilai yang terbaik, mendapatkan universitas yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan yang sudah bekerja biarlah menjadi kepala di setiap tempat pekerjaannya Tuhan. Bahkan yang belum bekerja Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu di GBI Tanah Merah Tuhan yang membutuhkan jodoh Tuhan. Berikan jodoh Tuhan, jodoh yang takut akan Tuhan, jodoh yang sepadan ya Tuhan. Yang tidak sepadan Kau jauhkan Tuhan dari anak-anak-Mu di GBI Tanah Merah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Pengurapan-Mu secara khusus Tuhan, bagi kami semua Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan di GBI Tanah Merah Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus Tuhan, buat hamba-Mu Tuhan, gembala sidang kami Bapak Pendeta dan semua rakyat Ibu Pendeta Tiur bersama junta. Pakai lebih heran lagi hamba-Mu Tuhan. Di masa tua orang tua kami Tuhan, biarlah kesehatan yang baru, kekuatan yang baru tercurah Tuhan bagi tubuh dan fisik orang tua kami Tuhan. Terkhusus Tuhan bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib Tuhan, yang sanggup menyembuhkan Tuhan apapun sakit penyakit daripada Ibu Gembala kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pengurapan-Mu secara khusus dari surga Tuhan tercurah Tuhan
bagi Ibu Gembala kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, banyak orang bertobat Tuhan, bahkan banyak orang berkati Tuhan. Berkati ketiga anaknya, ketiga mantunya, bahkan keenam cucunya Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, pengurapan-Mu secara khusus Tuhan tercurah bagi hamba-Mu Gembala Sidang dari semua orang kir, bahkan Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta di Tirubur Sibojintak, bahkan bagi kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu melayani tempat ini Tuhan di GBI Tanah Merah Tuhan, bahkan bagi kami semua jemaat yang ada di GBI Tanah Merah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima yang dari berkat yang kepadamu Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta dari semua. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa yang tidak berkesudahan, serta pengurapan dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara semua sekarang selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.